Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel kita Dakwah Islam. Sekarang saya akan membahas tentang tips hijrah untuk remaja. Simak baik-baik ya. Definisi hijrah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan, menjauhkan, dan juga berpindah tempat. Meninggalkan dan menjauhkan dari apa yang Allah larang dan berpindah tempat dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Setiap manusia, khususnya wanita, pasti ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Salah satunya dengan berhijrah. Nah, dalam ajaran Islam, kata hijrah dimaknai sebagai perpindahan fisik seperti hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Selain itu, kata hijrah juga dapat dimaknai secara psikis, pikiran, dan hal imaterial lainnya. Singkatnya, hijrah adalah perpindahan hidup dari hal-hal yang negatif ke hal-hal yang positif. Saat ini, banyak orang menyampaikan soal hijrah. Ya, berhijrah tengah menjadi tren di kalangan masyarakat hingga selebritas. Hijrah juga kerap diartikan sebagai proses memperbaiki diri dan banyak dilakukan oleh remaja. Biasanya, mereka memulai hijrah dengan menutup aurat pada wanita, seperti belajar mengenakan kerudung dan meninggalkan pakaian-pakaian ketat, rajin mengikuti kajian-kajian Islami, memanjangkan jenggot bagi pria, dan lain sebagainya yang tentu saja harus diikuti dengan niat karena Allah. Untuk berhijrah, dibutuhkan pengorbanan yang besar dalam prosesnya, sebab jika niat tak bulat, belum tentu seseorang yang tengah melewati proses hijrah mampu melaluinya. Pasalnya, berbagai hambatan, rintangan, dan godaan seringkali menghampiri dan menguji niat seseorang ketika berhijrah. Tetapi, satu hal yang perlu disadari adalah bahwa di balik setiap kesulitan tersebut tersimpan makna dan kebaikan yang banyak. Biasanya ketika orang memutuskan untuk berhijrah, ia juga dituntut untuk istiqomah atau tetap taat di jalan Allah. Ini tentu bukanlah hal yang mudah, butuh niat yang ikhlas untuk menjalankannya. Sekarang saya akan membagikan tips kepada kalian untuk berhijrah. Pertama, pastikan kamu tidak berada di comfort zone atau zona nyaman yang keliru. Maksudnya, seseorang gak akan merubah posisinya kalau dia merasa bahwa posisinya sekarang nyaman-nyaman saja, sehingga gak perlu untuk berubah. Padahal, posisinya saat ini sama sekali gak Allah ridhoi. Ingat ya sob, kita hanya bersandar pada standar Allah yang gak pernah salah. Seperti surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Oke, yang kedua, azamkan hati untuk ikhlas hanya mengharap ridha Allah semata. Karena dengan azam ini insya Allah kita hanya fokus pada apa yang kita tuju dan lakukan. Jadi apa yang dikatakan orang lain dan seperti apa penilaian mereka terhadap kita nggak akan mempengaruhi keputusan hijrah yang kita ambil. Seperti hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang dilaksanakan dengan ikhlas dan dilakukan karena mengharap ridha Allah semata. Tips yang selanjutnya, carilah lingkungan atau teman yang bisa mendukung perubahanmu ke arah yang lebih baik. Obat hati ada 5 perkara, dan salah satu di antaranya adalah kita diminta agar senantiasa berteman dengan orang-orang sholih. Loh kenapa? Sebab berkumpul dengan orang-orang sholih akan menjaga dan mengistiqomahkan kesolihan yang akan kamu mulai. Tips yang selanjutnya, mulailah untuk rajin menghadiri kajian-kajian keislaman yang akan menambah ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena ini akan menjadi bekalmu saat melangkah dan berbuat sesuatu. Nah, yang paling penting dalam berhijrah adalah meluruskan niat. Niat akan mempengaruhi kadar istiqomah kita. Pastikan dulu, apakah niat kita karena Allah? Kalau belum, segera introspeksi dan luruskan niat kita. Apapun niat kamu berhijrah, selalu libatkan Allah di dalam niatmu. Yang selanjutnya, melaksanakan sholat. Menjalankan sholat 5 waktu adalah wajib hukumnya.
Orang yang menjalankan sholat 5 waktu itu berarti dia sedang melaksanakan rukun Islam sebagai syarat bahwa kamu adalah seorang muslim. Dengan sholat, kita dapat memohon kepada Allah dalam setiap doa agar minta diteguhkan hati dalam perjalanan hijrah. Yang selanjutnya adalah melakukan sunnah. Perbanyak melakukan sunnah agar kita selalu ingat dengan teladan umat muslim. Meskipun ibadah kita tidak bisa sepenuhnya seperti Rasulullah, paling tidak kita sudah berusaha mengikuti ibadah sunnah yang sudah Rasulullah ajarkan. Lanjut, yakni bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan obat dari segala penyakit hati. Saat godaan datang menyerang perjalanan hijrahmu, maka Al-Quran dapat menjadi pagar yang kokoh untuk melawan godaan tersebut. Selanjutnya yakni perbanyak zikir. Melalui zikir, semoga Allah selalu melindungi perjalanan hijrah kamu dari godaan setan dan tantangan lainnya. Zikir adalah salah satu cara paling mudah karena bisa dilakukan di mana saja dan di kapan saja. Selanjutnya yakni membiasakan berpuasa. Berpuasa bukan hanya menahan diri dari haus dan lapar, namun juga menahan diri dari hawa nafsu. Dengan berpuasa, kita jadi dapat mengontrol emosi. Oleh karena itu, dengan sering berpuasa, kamu bisa lebih mudah menjaga diri dari berbagai godaan. Nah, yang terakhir adalah ikut komunitas hijrah. Lingkungan juga ikut mempengaruhi perjalanan hijrahmu. Bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan yang sama membuat kita mendapatkan dukungan dengan orang-orang yang satu visi dan dapat saling mengingatkan. Oh iya, jangan lupa teruslah mendekat untuk taat kepada Allah, karena Allah lah yang akan memberimu kekuatan dan memudahkan segala urusanmu. Seperti Quran Surah At-Tolak ayat 4 yang berbunyi, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Yuk segera berhijrah menuju taat sebelum terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat.